Ya, langsung saja kita bergabung lagi dengan Medan dan juga Bandung, Dr. Amiruddin di Medan dan Dr. Tirta Hudi di Bandung. Dr. Tirta, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya kita nggak perlu lagi ada tumbal lah, istilahnya kan begitu ya. Artinya, udahlah stop yang namanya mencari kontroversi, mencari popularitas dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu kurang masif kah atau bagaimana, Dr. Tirta menyikapinya? Kalau dari saya, itu sebenarnya awal mula saya tuh bicara sangat keras di bulan April, Mei, Juni. Cuman dikarenakan tuduhan netizen aneh-aneh dan munculnya oknum-oknum seperti Jering, itu membuat saya memilih Juli, Agustus untuk diam dan kembali ke praktek dan diskus bersama teman-teman ID. Cuman ternyata diamnya saya itu membuat nggak ada kayak tokoh yang ngegas mereka lagi, dan akhirnya teori-teori konspirasi dan menyudutkan penanganan COVID di Indonesia, membuat seolah-olah COVID itu kayak nggak berguna atau nggak ada, nggak real. Nggak real itu malah semakin masif. Puncaknya kemarin salah satu artis musisi Mas Anji mengupload sebuah video yang akhirnya menjadi kontroversial karena ada orang yang mengaku mengeluarkan obat COVID, mengaku profesor, dan akhirnya tuh saya bersuara dan akhirnya teman-teman ID juga bersuara, Pak Yuri pun langsung bersuara juga. Dan akhirnya saya di Bandung pun ini atas undangan Mas Anji dan Pak Hadi untuk meeting besok hari Selasa untuk membuat klarifikasi statement mengenai hal yang telah dia buat. Selasa besok ini di mana nih rencananya? Saya akan diskus tuh di Gunung Puntang. Jadi meetingnya di situ dikarenakan Mas Anji ada agenda pariwisata, jadi membranding di situ, dan Pak Hadi pun ikut datang dan saya datang bersama teman-teman ID yang masih muda. Oke. Jadi memang nanti akan klarifikasi bahwa semua pernyataannya adalah salah begitu ya, Dokter Tirta? Iya, soalnya saya juga udah izin dengan Pak Doni, Kepala BNPB, saya mengatakan, soalnya Pak Hadi ini kan maksudnya masuk di video Anji. Nah, yang saya pertanyakan kapasitasnya Anji gimana kok tiba-tiba ngundang tuh antah berantah, tiba-tiba ngundang, dan kenapa nggak diundang orang ahli sekalian kayak Prof. Wiku atau Guru Besar Unpad yang lagi penelitian vaksin. Nah, jadi sebenarnya yang masalah di Indonesia itu bukan penanganan, tetapi kritis literasi dan membaca. Jadi rakyat kita tuh lebih senang sesuatu yang judulnya itu clickbait dan dikemukakan oleh orang yang bukan ahli. Kayak dokter di sini tuh kalau dikatakan konspirasi, kamu berbisnis. Nah terus kalau seperti itu, lalu siapa yang harus dipercaya? Kalau ini terus berantem sendiri, maka kita akan kehilangan aset-aset berharga seperti Dokter Andika. Betul. Dokter Tirta, sebenarnya kalau Dokter Tirta melihat apa sih yang membuat masyarakat ini mungkin ada beberapa yang mempercayai konspirasi COVID-19? Apakah memang distrust masyarakat atau masyarakat memang acuh, atau apa yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat ini berkurang begitu? Justru mempercayai konspirasinya. Kalau dari saya sih, saya sudah keliling di hampir 12 kota di Indonesia, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Surabaya sampai Jakarta. Surabaya yang konflik horizontal di grassroots-nya juga lumayan parah. Problemnya itu ada dua. Yang pertama adalah masyarakat itu terdampak ekonominya karena COVID jujur sangat luar biasa. Banyak yang kena PHK, banyak yang kena omset. Nah, masyarakat ini akhirnya cenderung skeptis. Kenapa? Karena sejak bulan Maret April mereka kan di rumah. Dan ternyata kasus nambah terus. Akhirnya mereka dalam fase, dalam psikolog tuh namanya skeptis. Jadi mereka udah kayak, ya wis lah, wong saya di rumah nggak rumah juga pasti mati, ya udah saya keluar. Tapi awal mula mereka patuh. Nah, munculnya sosok-sosok orang kontroversial yang akhirnya membuat masyarakat malah cuek sama COVID inilah yang akhirnya masyarakat menjadi mendukung. Jadi sudah mereka itu kecewa, skeptis, mereka nggak ekonominya kedampak, mereka kan cenderung stresor tinggi. Terus ditunjuk tumbuhnya orang-orang yang tidak berkompeten dan mengatakan soal COVID gitu loh. Padahal kita sudah ada orang-orang ahli. Nah, dua hal inilah yang membuat masyarakat malah menjadi malah bingung, di bawah berantem sendiri. Ada yang percaya, ada yang enggak. Dan tragedi kayak gini kan sebenarnya sudah sering, Mbak. Dari zaman Ponari, Batu Ponari, orang lebih percaya perawatan pada batu daripada pada medis. Dokter. Dan akhirnya ini terulang gitu loh, terulang kembali di pandemi. Padahal ini COVID bermutasi terus dan kita tuh kayak kejar-kejaran sama waktu. Jadi masyarakat ini kan seakan-akan kayak disuguhkan ya sebuah tayangan yang mana verifikasinya lemah sekali menurut Dokter Tirta gitu ya. Tepat. Jadi dan kedua, ahli mau memverifikasi, orang lebih percaya statement-statement yang kayak begitu. Tepat. Dan itu dulu Maret April, coba kita flashback. Saya ingat banget saya masuk TV One di ILC dan Kabar Petang, saya masih ingat. Itu support buat nakes tinggi. Maret April, saya masih ingat. Dan itu penanganan tambahnya COVID masih bertahap. Orang masih patuh.
Bulan Mei itu titik balik. Ketika bulan mau deket-deket setelah Lebaran, itu semua titik balik. Entah kenapa orang-orang yang tidak berkompeten itu bisa langsung naik. Dan itu menjadi headline terus. Menantang ini. Akhirnya orang-orang yang di bawah, grassroots, mempercayai orang-orang ini. Dan verifikasi berita ini kan susah. Kementerian Informasi sampai verifikasi ini hoax, kalah cepat dengan penyebaran info-info palsu. Jadi harusnya di counternya lebih oleh pemerintah ya begitu ya dokter? Ya, counternya bukan hanya pemerintah, counternya adalah kita sebagai warga harus selektif menerima informasi. Itu yang saya bilang. Double recheck, kalau ada info jangan emosi dulu, dilihat info ini benar nggak atau hanya provokasi. Jadi double recheck, makanya akhirnya saya di bulan Agustus ini memutuskan untuk bersuara kembali seperti biasa, seperti kayak bulan Maret April, tetapi saya bekerja sama dengan orang-orang yang lebih ahli senior saya di Kemenkes dan ID. Kenapa? Kalau kita terus kayak gini, ini COVID gak akan selesai dan first wave aja belum kelar. Ada pemerintah dan media, saya tahu teman-teman media dan pemerintah itu mati-matian di lapangan. Betul. Tapi orang-orang yang nggak jelas kayak gini itu yang tiba-tiba COVID konspirasi, media elit global, akhirnya masyarakat percaya. Terus akhirnya yang terjadi sekarang COVID nambah terus. Lama dulu kita biarkan orang-orang seperti ini kita anggap apa sih nggak penting, tapi ternyata jadi duri. Ini malah menghancurkan yang di negara sendiri. Coba ingat di US Amerika Serikat orang yang paling menolak masker itu McCain. McCain kemarin wafat. Orang yang menolak masker dan menolak COVID di Amerika dia meninggal karena COVID. Ya masa saya harus membiarkan teman-teman kayak beli daring itu kena COVID? Kan enggak kan, sebagai dokter kita ingatkan kan, bu jangan kasihan masyarakat di bawah itu terombang-ambing, padahal kamu yang dapat awareness, kamu yang dapat popularitas, masyarakat yang bingung, itu maksud saya. Kita tunggu tentu Dokter Tirta hasil dari diskusi besok ya. Tapi kalau misalnya saya ingin tahu juga dong hasil diskusi Anda dengan BNPB, Prof Wiku yang tadi Anda sebutkan mengenai tayangan yang beredar di YouTube ini, begitu. Ini sebetulnya apa sih dari diskusi dengan teman-teman ahli ini, obat yang disebut-sebut oleh YouTuber ini, begitu loh. Oke, saya akan mengatakan beberapa poin. Saya klarifikasi dengan Pak Doni Monardo kemarin jam 1 pagi. Pak Doni nelpon saya. Pertama, orang ini Pak inisial HP ya, saya bilang inisial HP, saya sebut inisial, itu mengatakan membawa-bawa nama Pak Doni. Padahal Pak Doni itu mengatakan, saya tidak pernah mengatakan ini sebagai obat COVID. Tapi Pak Doni itu kan sebagai kepala BNPB menerima. Kalau ada yang bisa membuat obat herbal, monggo, saya lihat. Tapi tetap harus mengikuti uji klinis 1, 2, 3, 4, 5. Kedua, para ahli teman-teman ID dan Prof mengatakan untuk mendapatkan gelar profesor itu susah loh. Harus ada penelitian, harus masuk situs Scholar, harus masuk dikti. Nah, setelah kita cek, nama Profesor HP itu nggak ada. Nah, jadi ini berbeda. Kita mendukung kok proses pembentukan obat herbal selayaknya dengan penelitian vaksin yang dilakukan oleh Unpad dan Bio Farma dan UGM yang juga meneliti, UI, Erlangga dan Andalas. Tapi yang jadi masalah, kalau kamu asal klaim menggunakan nama gelar yang tidak kamu dapatkan, itu jadi masalah besar. Karena itu namanya membeberkan isu yang salah. Makanya tapi Dokter Tirta, tapi sudah dijelaskan oleh si HD ini saat berbincang sama Dokter Tirta. Saya belum berbincang langsung dengan belum berbincang. Belum berbincang langsung ya. Saya tidak mau lagi, saya kapok jujur aja dengan tragedi jaring yang live, terus akhirnya dia malah dapat awareness dan dia malah tambah berjaya sekarang dengan statementnya. Saya pengennya ketemu langsung, jadi ketemu, saya rekam, saya kasih Pak Doni dulu, dan itu saya upload. Nanti saya akan kasih pasti ke teman-teman TV One, karena kan saya discuss dengan, karena kan kalau nggak salah Pak HP ini kan sudah statement di TV One dari tanggal kapan tuh, saya lupa tanggal berapa. Oke. Terus soal Pak HP ini, soal Pak HP ini yang saya bilang adalah dia sudah ditegur oleh Pak Doni. Oh, sudah ditegur ya? Sudah, ditegurnya 4 kali. Yang pertama soal hajatan di Bogor, itu beliau yang garap. Oh, kemudian? Yang hajatan di Bogor yang ada dangdut-dangdutnya itu? Iya, yang ada seorang artis itu Pak Doni menegur. Ada. Saya dibilang, kedua, oke lah itu masalah yang berbeda, kita nggak ikut campur, yang penting beliau udah minta maaf selesai. Kedua, untuk soal obat COVID ini Pak Doni sudah nelpon Pak HP kemarin, telepon, itu kok asal statement gimana? Pak HP malah bilang, saya bohongnya di mana? Loh, kamu aja mengatakan ini obat COVID, dinamakan obat COVID kalau sudah ada bukti klinis.
Masyarakat ini, kalau dia ternyata sudah berharap lebih, terus minum nggak sembuh-sembuh, yang salah dokter dong. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Asal klaim itu tidak boleh. Tapi pengembangan obat herbal itu kita dukung kok. Di kampus-kampus di UGM pun ada, namanya materi kuliah toga. Ada itu. Selain Tapi itu, apa lagi Dokter Tirta? dan, jadi dokter-dokter ini juga setuju kok pengembangan obat herbal. Tetap sesuai dengan uji klinis. Kenapa? Kalau sampai salah klaim, ini yang dirugikan rakyat. Harus paling nggak lolos uji klinis tahap 2. Tahap 1 itu uji ke hewan, tahap kedua itu uji manusia, uji keamanan. Kalau lolos tahap kedua, baru namanya tahap 3, uji efektivitas. Yang sekarang vaksin Sinovac sama Bio Farma kan lagi meneliti yang tahap 3. Tapi Nah, si HP ini memang bekerja di dunia medis atau gimana sih, Dokter Tirta? IDI mengatakan Pak HP ini tidak pernah bekerja di dunia medis. Ini IDI yang statement kemarin sudah. Oke. Tidak ada statement apapun. Nah, masalahnya si artis ini mengangkat ini tanpa konfirmasi ke Pak Doni dulu. Dan diterima langsung mentah-mentah oleh masyarakat begitu ya. Betul sekali, dan ini langsung direkam oleh teman-teman artis yang saya bilang kayak Jering dan kawan-kawan, dan itu menekan seolah-olah nakes tidak pro herbal. Loh, itu salah besar, kami pro. Saya terangkan di Instagram, kami pro sejak tahun dulu, ada kuliahnya kok. Cuman jangan asal klaim. Saya vaksin kemarin, asal klaim aja disikat sama teman-teman Jering. Tapi sekarang kenapa obat herbal dibenturin? Kita kan udah susah nih ngelawan COVID. Sekarang kita nomor berapa ini? Ngalahin Cina kan udah positif. Iya. Bu, tolonglah, oknum-oknum ini bu sudahi gitu loh. Hal-hal seperti itu. Kasian lah rakyat di bawah. Media, saya tahu ya perjuangan media, aparat negara sama nakes itu susah payah di bawah. Sama orang-orang grassroots yang kehilangan pekerjaan. Saya yakin profesi dokter Tirta, Dokter Amiruddin ya, dan juga dokter-dokter lainnya yang berjibaku melawan COVID di seluruh antero tanah air ini, pengen kok mereka menyudahi ini karena mereka rindu juga dengan keluarga, mereka rindu juga dengan aktivitas hari-hari biasa. Ya. Saya ingin ke Medan lagi, Dokter Amiruddin. Ada yang ingin dokter sampaikan mungkin, khususnya mungkin wilayah Medan atau Sumatera Utara atau Indonesia pada umumnya, Dokter Amiruddin. Ya, terima kasih, Mas Farid. Jadi ada beberapa harapan kita sebenarnya. Yang pertama mungkin kepada pemerintah. Yang pertama memang kita berharap pemerintah itu benar-benar hadir dalam 3 hal. Itu yang pertama, memastikan bahwa seluruh masyarakat itu menjalani protokol kesehatan yang sudah ada. Yang pertama. Kemudian kedua, memastikan bahwa semua rumah sakit, semua vaskes yang diminta untuk melayani pasien COVID harus bisa dipastikan memiliki fasilitas standar pelayanan COVID dengan APD yang lengkap. Kemudian yang ketiga adalah, yang sangat penting adalah bagaimana pemerintah harus memastikan di seluruh tanah air ini ada lab PCR yang benar-benar memiliki kapasitas yang cukup besar. Karena omong kosong kita bicara tracing, kalau lab PCR tidak ada. Kita bisa bayangkan, kita di lapangan sehari-hari, pemeriksaan itu bisa sampai 7 hari, bahkan kendaraan bisa lebih dari 10 hari. Kita bisa bayangkan, kalau mereka-mereka yang diperiksa tanggal 1 dan dia tanpa gejala, baru ketahuan 10 hari kemudian, berapa banyak yang orang tertular oleh karena yang bersangkutan. Kalau yang sakit itu sudah dapat di rumah sakit, isolasi. Tapi mereka yang 10 hari baru ketahuan, ini gimana? Nah, itu saya katakan, kita bicara penelitian masyarakat itu omong kosong kalau lab tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaannya harus benar-benar lebih cepat, lebih baik untuk menghindari penyebaran yang lebih besar. Ini kepada pemerintah. Kemudian masyarakat, saya mungkin punya sedikit pendekatan berbeda. Mungkin sebagian tadi mengatakan bahwasanya oke lah ini tidak berbahaya, tidak mematikan. Mungkin kita tidak terlalu menyalahkan, tapi karena memang data mengatakan fatalitas sekitar katakanlah 5%. Tapi mesti diingat, saya ibaratkan seperti ini. Kalau kita ibaratkan COVID itu seperti anak panah yang siap dilepaskan kepada kemanapun, dan kita di sini adalah tembok-tembok. Nah, tembok itu macam-macam. Ada yang tembok besi, ada tembok kayu, dan mungkin ada tembok kertas. Nah, kalau anak panah ini kita anggap sebagai COVID, kemudian tembok-tembok adalah kita, ada yang tembok besi, oke. Pada saat anak panah dilesakkan ke tembok besi, mungkin tidak akan berefek apa-apa. Ya. Sehat, itulah yang namanya asymptomatic patient. Tapi kalau dia mengenai yang temboknya kayu, pasti akan lecet, opname. Nah, kalau tembok itu menembus dinding kertas, maka akan terjadi korobek. Maka itu fatal. Tergantung imunitas diri ya. Kita harus bisa lindungi. Jadi salah satu dan cara satu-satunya adalah bagaimana anak panah tidak dilepaskan. Kita bisa cegah tembok kayu menjadi luka,
tembok kertas menjadi robek dengan menekan supaya anak panah jangan dilepaskan. Baik, Dokter Amir. Seperti itu. Ya. Kemudian ada kawan-kawan yang maaf sedikit lagi Mbak. Ya. Kepada kawan-kawan dokter seluruh Indonesia, saya katakan Dokter Andika telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Ya. Beliau telah memilih jalan dengan sangat terhormat. Maka kita tidak boleh lemah. Perjuangan masih panjang, maka teruslah berjuang. Baik. Ini. Baik, Dan terima kasih. khusus lagi kepada keluarga sahabat saya mengatakan inilah musibah bagi kita semua, maka kita bisa harus bersabar, karena kalau kita bersabar maka Allah mungkin akan memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dokter Amiruddin, terima kasih dok atas waktu dokter pagi ini. Dokter Tita Hudi juga terima kasih. Kita tunggu perkembangan esok hari ya, rencana pertemuannya itu tadi dokter, nanti kita akan Seperti apa kontak-kontak hasilnya, lagi. ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk keduanya. Ya,